perbaiki Islam, iman sehingga mencapai maqam ihsan lewat para guru aulia agar bisa menyambung dengan ruhani Khatamul Aulia, Imam Mahdi, sehingga kita masuk dalam kategori ikhwan akhir zaman. Proses khilafah itu berat, butuh pengorbanan dan perjuangan, dan akan banyak nyawa syahid dalam perjalanan panjang ini. Tapi itu nanti bersama Imam Mahdi dicoba direnungkan. Sebelum Imam Mahdi muncul, akan ada dukhan. Bisa selamatkah engkau darinya? Ketika Imam Mahdi didohirkan, beliau akan melaksanakan tugas yang pertama, yakni sebagai panglima perang. Beliau memimpin perang di seluruh dunia dengan kehebatan dan keperkasaan. Ketika cahaya keadilan Imam Mahdi mulai menerangi, dunia yang telah lama tenggelam dalam gelapnya fitnah, kekuatan-kekuatan kebatilan pun tidak tinggal diam dalam lintasan sejarah akhir zaman yang diwariskan oleh Rasulullah. Mahdi bukan hanya menjadi pemimpin umat dalam menata ulang peradaban, tapi juga panglima dalam menghadapi konfrontasi terbesar umat manusia. Assalamualaikum sahabat beriman, salam sejahtera untuk kita semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa solawat salam kita panjatkan kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab hanya kepada beliaulah kita semua umat Muslim mendambakan syafaatnya. Saya ucapkan selamat datang di channel Cerita Islami. Terima kasih yang selalu mengikuti dan menyimak cerita kami. Semoga membawa kemanfaatan bagi anda semua. Imam Mahdi adalah sosok yang telah lama menjadi bagian penting dalam khazanah eskatologi Islam, khususnya dalam pembahasan akhir zaman. Ia bukan hanya figur yang dipercaya akan datang menjelang kiamat, tetapi juga simbol harapan dan keadilan bagi umat manusia. Dalam banyak literatur klasik maupun kajian kontemporer, nama Imam Mahdi selalu dikaitkan dengan perubahan besar, keadilan universal, dan kemenangan kebenaran atas kebatilan. Kepercayaan terhadap Imam Mahdi bukanlah ajaran baru, melainkan bagian dari warisan nubuat yang termaktub dalam berbagai hadis Rasulullah. Dalam bahasa Arab, Mahdi berasal dari akar kata huda yang berarti petunjuk, maka Al-Mahdi berarti yang diberi petunjuk atau yang mendapat bimbingan. Sosok ini diyakini akan muncul di tengah umat Islam ketika dunia dilanda kezaliman dan kekacauan. Ia akan membawa keadilan. Sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi oleh kedurjanaan, banyak hadis menyebutkan bahwa Mahdi akan memimpin umat Islam, memperbaiki kerusakan dan menegakkan syariat Islam secara menyeluruh. Keimanan terhadap kedatangan Mahdi menjadi salah satu ciri keyakinan umat yang mempercayai. Ketika cahaya keadilan Imam Mahdi mulai menerangi, dunia yang telah lama tenggelam dalam gelapnya fitnah, kekuatan-kekuatan kebatilan pun tidak tinggal diam dalam lintasan sejarah akhir zaman yang diwariskan oleh Rasulullah. Mahdi bukan hanya menjadi pemimpin umat dalam menata ulang peradaban, tapi juga panglima dalam menghadapi konfrontasi terbesar umat manusia, pertempuran antara kebenaran dan kebatilan, antara hamba-hamba Allah dan masu-masunia yang dipimpin oleh Dajjal. Disinilah fase dakwah Mahdi memasuki babak yang paling berat, di mana pedang harus diangkat dan darah para pejuang ditumpahkan demi menegakkan kalimat tauhid. Kemunculan Dajjal adalah fitnah paling dahsyat yang pernah terjadi di muka bumi, bukan sekedar penyesat akidah, melainkan penguasa ilusi, membawa kekuatan yang luar biasa besar hingga manusia nyaris tak mampu membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Dajjal datang dengan tipu daya luar biasa, mampu menghidupkan orang mati,
memunculkan surga dan neraka semu, serta memiliki pengaruh global yang menyihir banyak orang. Dalam konteks ini, Imam Mahdi tidak berjuang sendirian. Ia menjadi benteng pertama umat Islam dalam menghadapi fitnah Dajjal. Ia menyatukan barisan kaum mukminin dari berbagai negeri, menyiapkan kekuatan militer, serta membentuk pasukan mujahidin yang banner-banner, sadar bahwa perjuangan mereka bukan untuk dunia, tetapi untuk menyelamatkan iman dari kehancuran. Di bawah kepemimpinan Mahdi, pasukan Islam bukan sekedar kumpulan prajurit bersenjata, melainkan barisan para hamba Allah yang dipenuhi keyakinan, disiplin dan kecintaan terhadap syahid. Mereka tahu bahwa musuh yang akan dihadapi bukan sembarang. Makhluk mereka bukan hanya berhadapan dengan kekuatan politik atau militer, tetapi dengan simbol tertinggi. Dari fitnah akhir zaman, Mahdi memimpin mereka dengan keteguhan, bukan dengan fanatisme, tetapi dengan keyakinan kepada janji Allah, menghidupkan semangat jihad yang bersih dari politik kotor, dari ambisi pribadi, dan dari kerakusan dunia. Inilah pasukan akhir zaman yang Rasulullah kabarkan akan menjadi pasukan terbaik karena mereka berperang bukan untuk menang semata, tetapi untuk menegakkan kebenaran hingga titik darah terakhir. Pertempuran besar pun tak terelakkan Dajjal, yang didukung oleh pasukan dari berbagai penjuru dunia dan bahkan memiliki pengaruh pada sebagian umat yang lemah. Iman menyerang wilayah kaum muslimin dengan dahsyat, namun Mahdi dan pasukannya tetap bertahan. Mereka tidak gentar, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa Dajjal akan mengepung kota Madinah dan Makkah, namun tidak bisa memasukinya karena dijaga oleh para malaikat. Ini menjadi momentum besar ketika Mahdi mengatur strategi pertahanan terakhir. Sebelum kemenangan dijanjikan tiba dari langit, di saat genting itulah pertolongan Allah datang melalui peristiwa yang telah lama dijanjikan, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Dalam hadis-hadis yang syahih disebutkan bahwa Isa akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 lapis pakaian, dan rambutnya meneteskan air seolah baru mandi. Turunnya Isa bukan untuk membawa syariat baru, tetapi untuk meluruskan akidah yang telah diselewengkan, serta memperkuat barisan kaum muslimin yang dipimpin Mahdi. Yang menarik, Isa tidak mengambil alih kepemimpinan. Meski ia adalah seorang nabi, ia justru mengikuti Mahdi dalam salat, menunjukkan bahwa kepemimpinan akhir zaman tetap berada di tangan Mahdi. Sebagai khalifah umat, kesatuan yang terbentuk antara Mahdi dan Isa menjadi puncak kolaborasi spiritual, dan kekuatan Isa menjadi simbol pengakuan langit terhadap perjuangan bumi. Dan Mahdi adalah pemimpin bumi yang telah dipilih Allah untuk menyambut pertolongan langit. Dalam pertempuran akhir, Dajjal akhirnya dibunuh oleh Isa. Allah pampat di gerbang Luth di wilayah Palestina saat ini dengan satu tusukan yang memusnahkan fitnah terhebat dalam sejarah manusia. Kemenangan ini bukan hanya militer, tetapi juga akidah. Umat Islam membuktikan bahwa kekuatan sejati ada pada iman dan kebersamaan di bawah pemimpin yang diridhoi. Setelah kehancuran Dajjal, dunia memasuki era yang damai dan seimbang. Islam ditegakkan di seluruh bumi. Salib dihancurkan, babi dihapuskan dari sistem konsumsi, dan manusia hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Inilah masa ketika tidak ada lagi peperangan besar, tidak ada lagi penindasan global, dan Islam diterima sebagai sistem hidup yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Semua ini tidak mungkin tercapai tanpa kepemimpinan Mahdi yang tulus, jihad yang suci, dan pertolongan dari langit melalui Nabi Isa.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit pembahasan tentang pemimpin akhir zaman Imam Mahdi. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.